Wojciech Szczęsny semakin mengukuhkan dirinya sebagai penjaga gawang utama Barcelona setelah menunjukkan performa yang mengesankan saat menggantikan Marc-Andre ter Stegen yang sedang cedera. Dalam 22 penampilan musim ini, Szczęsny berhasil merebut kepercayaan penuh dari Hansi Flick, menggeser Inaki Peña yang sebelumnya dianggap sebagai calon penerus ter Stegen. Statistik menunjukkan betapa besar pengaruh Szczęsny. Barcelona belum pernah merasakan kekalahan dengan dirinya di bawah Mistar, sementara Peña harus menanggung 5 kekalahan. Selain itu, tingkat kebobolan Szczęsny juga lebih baik, hanya 0,81 gol per pertandingan, dibandingkan dengan Peña yang kebobolan 1,14 gol per pertandingan. Persaingan menuju zona Liga Champions di Serie A musim ini semakin memanas. Namun, pekan ke-32 memberikan angin segar bagi Juventus dan Atalanta. Kedua tim berhasil meraih kemenangan krusial saat para rival mereka terpeleset. Juventus meraih kemenangan tipis atas Lecce, sementara Atalanta sukses menundukkan Bologna. Dengan tambahan 3 poin ini, posisi keduanya di klasemen sementara semakin membaik. Juventus kini unggul 2 poin dari Bologna yang berada di urutan keempat, sedangkan Atalanta tetap kokoh di peringkat ketiga. Mereka terus menunjukkan konsistensi yang mengesankan di fase penting musim ini. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, dengan gamblang mengakui bahwa timnya saat ini mungkin tercatat sebagai skuad terburuk dalam sejarah klub di era Premier League. Kekalahan terbaru melawan Newcastle dengan skor 1-4 semakin memperpanjang derita setan merah, yang kini telah menelan 14 kekalahan sepanjang musim. Akibat hasil buruk ini, United terjun bebas ke posisi ke-14 klasemen dan tak lagi bisa mengejar rekor poin terendah mereka sebelumnya, yaitu 58 poin. Posisi ini semakin menegaskan bahwa musim 2024-25 adalah salah satu masa tergelap bagi klub di liga domestik. Amorim bahkan mengambil langkah mengejutkan dengan mencadangkan kiper utama, Andre Onana, dalam pertandingan Liga Eropa melawan Lyon. Sayangnya, pengganti Onana, Altay Bayindir, tampil mengecewakan di laga tersebut. Mohamed Salah mungkin tidak mencetak gol saat Liverpool meraih kemenangan atas West Ham United, tetapi 1 assist yang ia berikan telah membawanya mencetak sejarah baru di Premier League. Dalam pertandingan yang berlangsung di Anfield pada malam Minggu, 13 April 2025, Salah menjadi arsitek gol pembuka Liverpool di menit ke-18. Melalui serangan balik yang cepat, ia mengirimkan umpan cemerlang ke tiang jauh, yang dengan mudah disambut oleh Luis Diaz untuk menjebol gawang West Ham. Dengan assist tersebut, Salah berhasil memecahkan rekor 44 gol yang sebelumnya dipegang oleh Erling Haaland dan Thierry Henry. Ia juga pernah terlibat dalam lebih dari 40 gol di musim 2017-2018, dengan total 42 gol, 32 gol dan 10 assist. Kini, Salah hanya terpaut 2 assist dari rekor Thierry Henry di musim 2002-2003, dan juga 2 gol dari rekor sepanjang masa Premier League yang dipegang oleh Andrew Cole, 1993-1994, dan Alan Shearer, 1994-1995, dengan 47 gol. Aksi nekat Kylian Mbappe berujung pada kartu merah saat Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 di markas Alaves. Dikatakan bahwa Mbappe terpancing emosi hingga bereaksi demikian. Ini merupakan kartu merah perdana bagi Mbappe sejak ia bergabung dengan Madrid pada musim panas 2024. Sebelumnya, ia pernah mengalami nasib serupa 3 kali saat masih berseragam Paris Saint-Germain, sekali di Ligue 1 dan 2 kali di ajang Piala. Davide Ancelotti, asisten pelatih Real Madrid, mengakui bahwa Mbappe layak diusir setelah tackle kerasnya terhadap Blanco. Namun, ia berpendapat bahwa reaksi Mbappe dipicu oleh serangkaian pelanggaran yang diterimanya. Gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne, menunjukkan dukungannya kepada para pemain muda klub untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi. De Bruyne sendiri merasa optimis dengan bakat-bakat muda yang dimiliki oleh Man City. Ia percaya bahwa klub telah berhasil mengoptimalkan hasil dari akademi yang ada. Selama 1 dekade terakhir, akademi telah melahirkan banyak pemain luar biasa. Mereka diberikan kesempatan dan mampu memanfaatkannya dengan baik. Hal ini sangat penting untuk membangun rasa percaya diri mereka, ungkap De Bruyne. Di tengah hiruk-pikuk musim yang penuh tantangan, Manchester United mulai merancang strategi untuk memperkuat tim mereka. Salah satu nama yang kini mencuri perhatian dalam daftar belanja klub adalah gelandang Atalanta, Ederson. Namun, langkah ini diperkirakan tidak akan semulus yang diharapkan, karena tetangga mereka, Manchester City, juga dilaporkan tertarik untuk merekrut pemain tersebut pada bursa transfer yang akan datang. Dalam situasi seperti ini, Amorim sangat berharap akan ada dukungan signifikan di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut kabar dari Tutto Mercato Web, manajemen Manchester United telah mengawasi Ederson dan bersiap untuk mengajukan tawaran sebesar 1,1 triliun rupiah.
Real Madrid mungkin akan melakukan langkah transfer yang sangat mengejutkan di bursa transfer musim panas 2025 jika Vinicius Junior memutuskan untuk pindah ke Arab Saudi. Menurut sumber dari Spanyol, klub yang berbasis di ibu kota itu telah menyiapkan opsi besar jika mereka harus kehilangan bintang Brasil tersebut. Nama yang muncul bukanlah sembarangan, melainkan Erling Haaland. Meskipun skenario ini terdengar seperti mimpi dalam dunia sepak bola, namun ada alasan di baliknya. Vinicius masih terikat kontrak hingga 2027, tetapi negosiasi mengenai kontrak baru belum mencapai kesepakatan. Permasalahan utama yang menghambat adalah permintaan gaji Vinicius yang dikabarkan ingin lebih tinggi dibandingkan dua bintang besar lainnya di klub, Kylian Mbappe dan Jude Bellingham. Permintaan ini berpotensi mengguncang struktur gaji yang selama ini dijaga ketat oleh presiden klub, Florentino Perez. Walaupun berhasil mencetak 3 gol dan memberikan 7 assist di musim ini, waktu bermainnya sangat terbatas. Dia bahkan tidak diturunkan dalam 5 laga terakhir Real Madrid di Liga Champions, termasuk kekalahan 3-0 dari Arsenal pada leg pertama perempat final. Menurut laporan dari TM Talk, beberapa klub Premier League, termasuk Arsenal, sedang memantau situasi Güler dengan seksama. Arsenal sendiri memiliki catatan baik dalam mengubah pemain yang kurang bersinar di Madrid menjadi bintang, seperti yang terjadi pada Martin Odegaard. Güler mungkin berharap untuk mengikuti jejak yang sama demi meraih posisi utama dan konsistensi dalam bermain. Penyerang Newcastle United, Anthony Gordon, dilaporkan telah masuk dalam radar pencarian Arsenal untuk jendela transfer musim panas ini. Arsenal tengah mempersiapkan langkah untuk memperkuat sektor serang mereka pada bursa transfer yang akan datang. Mikel Arteta diketahui sangat mengagumi bakat penyerang Newcastle, Alexander Isak. Namun, harga tinggi yang mencapai 150 juta pound diyakini akan menjadi hambatan besar bagi The Gunners dan klub-klub lain yang tertarik. Minat Arsenal terhadap pemain Newcastle tidak hanya terbatas pada Isak. Menurut laporan dari David Ornstein di The Athletic, The Gunners juga termasuk dalam daftar klub-klub elit yang mengawasi perkembangan Anthony Gordon. Bintang Arsenal, Thomas Partey, menegaskan bahwa timnya tidak akan mengubah strategi permainan saat melawat ke Santiago Bernabeu, meskipun mereka sudah memimpin 3-0 atas Real Madrid di leg pertama perempat final Liga Champions. Gelandang asal Ghana ini tampil sejak awal saat The Gunners menunjukkan performa luar biasa di Emirates Stadium, berkat 2 gol dari Declan Rice dan penyelesaian cemerlang Mikel Merino yang membuat juara bertahan itu tak berdaya. Walaupun Real Madrid dikenal dengan sejarah comeback dramatis di Liga Champions, Partey menegaskan bahwa Arsenal akan tetap mengusung permainan menyerang. Saya percaya ini akan menjadi salah satu pertandingan terbesar bagi kami, dengan situasi, mentalitas, dan kebutuhan yang kami miliki, ujar Partey. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, mengakui bahwa penampilan timnya kurang memuaskan saat berhadapan dengan Ipswich Town dalam laga semalam. Hasil imbang ini jelas tidak memenuhi harapan bagi The Blues yang sedang berjuang untuk meraih tiket ke Liga Champions musim depan. Meskipun begitu, Enzo Maresca mengakui bahwa performa timnya tidak optimal, terutama di babak pertama. Pertandingan ini penuh tantangan, sangat menantang, ungkap Maresca, seperti yang dikutip dari situs resmi klub. Paulo Dybala dipastikan tidak akan tampil setidaknya hingga bulan September setelah menjalani operasi. Meskipun demikian, semangat kepemimpinannya tetap bersinar saat ia hadir di bangku cadangan Roma selama pertandingan Derby della Capitale. Walau tidak berada di lapangan, mantan bintang Juventus ini tetap memberikan dampak yang signifikan bagi rekan-rekannya. Dia adalah sosok pemimpin di lapangan, pemimpin di ruang ganti. Sayangnya, kini dia adalah pemimpin yang tidak bisa bermain, tetapi dia selalu ada di samping para pemain, puji manajer Roma, Claudio Ranieri, saat berbincang dengan Das mengenai peran Paulo Dybala meski dalam keadaan absen. Manajer Aston Villa, Unai Emery, tidak merasa terganggu dengan keputusan Marco Asensio untuk mengambil penalti kedua meskipun tendangan pertamanya meleset dalam kemenangan melawan Southampton. Ketika ditanya apakah ia merasa kesal karena Asensio kembali maju untuk mengeksekusi penalti setelah gagal sebelumnya, Unai Emery menjawab dengan tenang, "Saya rasa itu hal yang wajar jika ada tantangan untuk mengambil penalti kedua setelah gagal di yang pertama. Sudah jelas siapa yang menjadi penendang penalti utama kami. Semua pemain memiliki tanggung jawab ketika mendapatkan penalti. Kita harus menerima situasi ini dan melakukan evaluasi untuk pertandingan selanjutnya." Arne Slot bahas peluang Liverpool segel gelar juara saat hadapi Spurs. Liverpool meraih hasil yang memuaskan dalam lanjutan pekan ke-32 Premier League. Pada pertandingan melawan West Ham United di Anfield pada Minggu malam, 13-4, The Reds berhasil mengamankan kemenangan tipis dengan skor 2-1. Dengan hasil ini, Liverpool semakin mantap di puncak klasemen sementara Premier League dengan total 76 poin. Mereka kini unggul 13 poin dari Arsenal yang berada di posisi kedua. Ini berarti, The Reds hanya memerlukan 2 kemenangan lagi dari 6 pertandingan yang tersisa untuk memastikan gelar juara Premier League. Pertandingan ke-34 akan berlangsung di Anfield saat menjamu Tottenham pada 27 April mendatang.